gitu. Cuma untuk dari prosesnya itu yang pertama kan kita harus kursus dulu, bisa bahasa Korea. Nanti yang keduanya kita lanjut ke ujian gitu. Ujiannya biasanya itu pendaftarannya, kalau Korea kan adanya proses G2G Korea kita namanya. Kalau Korea itu ujiannya itu adanya 1 tahun 1 kali. Jadi biasanya pendaftarannya itu di Desember, Januari, sama Februari. Paling telatnya Maret itu pendaftarannya gitu. Jadi untuk tahun ini kan ini juga lagi ada yang ujian kan banyak gitu, lagi jalan gitu. Nanti kalau dengar-dengar itu pendaftarannya itu adanya di Desember atau Januari kalau untuk tahun berikutnya gitu. Jadi ya kalau proses pertama itu ya kita harus bisa bahasa Indonesia, bahasa Korea gitu. Harus belajar bahasa Korea dulu Kak, berarti nanti udah bisa bahasa Korea bulan Januari baru ujian, baru daftar ujian gitu. Hari ujiannya teh bulan apa? Ujian itu tergantung, kita kan daftar itu kan serentak, kayak kalau ada pendaftaran itu jangannya kita 5 hari, dikasih waktu 5 hari untuk daftar. Itu nanti setelah daftar itu kita lanjut untuk menyesuaikan data di kantor BP2MI langsung. Sekarang BP3MI. Itu nanti rekam biometrik juga gitu. Nanti habis biometrik itu baru jadwal ujian keluar gitu. Jadi biarpun kita misalkan dari LPK itu didaftarnya misalkan 1 hari 50 orang bareng, itu kan dalam 1 hari. Nanti untuk jadwal ujiannya udah pasti beda-beda tiap orangnya. Oh gitu, tergantung sana berarti. Iya. Yang penting mah ujian teh ujian bahasa Korea itu teh. Bahasa Korea. Berarti harus belajar bahasa Korea intinya mah ya. Iya. Kalau udah bisa bahasa Korea baru bisa lamar baru bisa ujian gitu. Habis ikut ujian misalkan lulus nanti dapat sertifikat kayak gini dari kantor BP3MI langsung. Itu ujiannya teh ini lisan sama tulisan juga? Kita kayak ujian sekolah pilihan ganda semua. Jadi jenis ujiannya itu ada 2, yang reading sama listening. Jadi soalnya itu totalnya ada 40 soal. Jadi 20 reading, 20 listening. Berarti terus bisa juga dengerin ya bahasa Korea. Tapi nggak apa-apa kan, nanti kalau film Korea nggak usah lihat terjemahan Kak. Udah bisa. Terus syaratnya itu tidak buta warna. Kalau buta warna udah lulus. Kalau untuk kerjanya ke sana teh disalurkannya dari sini atau? Enggak, kalau untuk kita kan nama prosesnya itu kan G2G ya, government to government. Itu penyalurannya itu antar pemerintah Indonesia sama pemerintah Korea. Jadi kita di sini tuh cuma nemenin buat belajar sama nemenin proses-prosesnya gitu. Jadi kalau kerja sama PT Korea sama LPK mah nggak ada. Untuk Korea itu di seluruh LPK Korea Indonesia itu nggak ada kerja sama langsung sama LPK-nya. Jadi prosesnya itu emang antar pemerintah. Pemerintah Indonesia sama pemerintah Korea. Ya, jadi, pemerintah Korea itu butuh tenaga kerja nih gitu. Iya, jadi kayak kita juga kan peminat Korea juga kan banyak ya. Jadi yang lulus juga belum tentu langsung berangkat. Jadi kan sertifikat ini kan berlakunya 2 tahun gitu. Iya. Ya, selama 2 tahun itu, waktu 2 tahun itu buat kita nunggu kontrak. Jadi misalkan ada salah satu perusahaan Korea di sana butuh 5 orang. Nanti ke Disnaker Korea, di situ kan ada data kita kan. Bukan dari Indonesia aja yang ikut G2G Korea itu. Jadi ada beberapa negara yang ikut juga. Jadi misalkan satu perusahaan itu butuh 5 orang, nanti ke Disnaker Korea. Nanti di situ di Disnaker Korea itu dikasih 10 data orang buat si pemilik perusahaan milih itu kayak gitu. Jadi kita jadi kalau dipilih kita pilih, baru kita ada di akun kita tuh ada kayak kita dapat SLC gitu, dapat kontrak. Nanti kita persiapan buat berangkat. Jadi lama nunggunya tuh di situ. Berarti sampai 2 tahun ya? Iya, balik lagi ke situ ya. Belum tentu berangkat walaupun udah lulus gitu. Gitu Kak. Temen kakak gimana itu? Langsung berangkat ya? Ya kemarin juga ini yang berangkat ke Korea itu nunggu 6 bulan yang satunya sekitar 7 bulanan. Itu baru prelim, lagi nungguin jadwal penerbangan. Terus yang satu juga ini yang cewek masih nunggu udah hampir 1 tahun. Nanti Agustus itu sertifikat ini 1 tahun. Ya, jadi ada yang cepat, tidak ada yang lambat. Tergantung ini pemilihan dasarnya. Gitu.
Nah, kalau di sananya teh apa aja itu? Kalau kita sih pengennya nyalurinnya ke manufaktur semua biar emang manufaktur itu di sini saingannya berat gitu, kayak di ujian aja nilainya harus gede gitu. Jadi biarpun di sini apa kayak pengennya tuh susah-susah di sini, biar di sana dapatnya kan enak pabrik gitu, gaji tiap bulan ada gitu. Ya kayak banyak juga yang pengen ke fishing itu tapi kita nggak nyaranin gitu, soalnya kan di fishing itu kerjanya juga lumayan berat gitu. Kadang ada kerjaan, kadang ada enggak gitu. Terus kan kita nggak tahu mau bakal digaji tiap bulan atau enggak gitu, tergantung kerjaannya. Terus juga kalau fishing itu sering dapat kabar kita kalau di sana tuh ada yang tenggelam gitu. Itu yang kita nggak mau. Makanya kita pengennya semua murid di sini tuh manufaktur. Gitu Kak, ada gambaran? Ada lagi yang kira-kira ditanyain? Ujiannya teh berarti ini teh ujiannya kira Untuk ujian Tulisan maksudnya tulisannya tulisan Korea atau bahasa Iya. Indonesia? ujian tahunnya teh tiap bulan apa? kita Karena- matokinya di pendaftaran ujiannya aja. Jadi pendaftaran ujian itu sekitar adanya Desember, Januari, Februari. Nah setelah patokannya setelah kita rekam geometri itu kita nunggu 1 minggu 2 minggu buat nunggu jadwal ujian yang dibagikan. Nanti Jadi jadwal. tiap akun itu kita kan punya akun masing-masing kan, tiap itu beda-beda. Kayak yang daftarnya baru juga kadang ada yang dapatnya Maret, ada juga yang dapat Mei, Juni gitu. Tergantung itu gelombangnya gitu. Nanti tulisan lo karya semua kayak gini. Berarti harus hafal huruf-hurufnya ya? Iya, kita kan di sini juga diajarin dari nol gitu, dari sampai bisa baca. Ada Korea teh hurufnya A B C D juga atau Nggak, beda? beda. Oh beda. Di Korea ada di Indonesia ada Z, di Korea nggak ada. Oh, gitu. Di Indonesia ada F, di Korea nggak ada.